Perkenalkan, nama saya Alexia Dale dari Universitas Mangunkusumo Indonesia Manado, jurusan keperawatan kelas A4 semester 4. Saat ini saya akan membahas tentang gangguan perdarahan pada pasca persalinan. Gangguan perdarahan sering terjadi karena darah tidak dapat membeku dengan baik. Perdarahan adalah kehilangan produk darah baik di dalam maupun di luar tubuh. Pada tubuh sebenarnya ada suatu proses pembekuan darah yang mencegah pendarahan terus terjadi. Terkadang kondisi tertentu mencegah darah membeku dengan baik dan mengakibatkan pendarahan berat dan cukup lama. Gangguan perdarahan dapat menyebabkan pendarahan abnormal baik di luar maupun di dalam tubuh. Pendarahan awal kehamilan dan pendarahan kehamilan lanjut. Pendarahan implantasi atau awal kehamilan umumnya terjadi sekitar 10-14 hari setelah pembuahan atau berhubungan seksual. Oleh karena itu, pendarahan ini dapat disebut sebagai salah satu ciri-ciri kehamilan atau tanda awal kehamilan. Ciri-ciri pendarahan awal kehamilan, perdarahan implantasi dan menstruasi seringkali mirip, sehingga banyak wanita yang sulit membedakannya. Namun, ada beberapa ciri yang membedakan keduanya, yaitu 1. Warna darah, 2. Jumlah darah, 3. Kram, 4. Jeda waktu, 5. Resiko pendarahan saat hamil muda. Pendarahan anterpum atau pendarahan pada kehamilan lanjut adalah pendarahan pada trimester dalam kehamilan sampai bayi dilahirkan. Pada kehamilan usia lanjut, pendarahan yang tidak normal adalah merah, banyak, dan kadang-kadang, tapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Perdarahan pada pasca persalinan. Perdarahan postpartum adalah perdarahan pervaginal 500 cc atau lebih setelah tahap 3 selesai setelah pasien lahir. Perdarahan postpartum dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan postpartum primer, dini, dan pendarahan postpartum sekunder lanjut. Pendarahan postpartum disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor predisposisi adalah anemia yang berdasarkan prevalensi di negara berkembang merupakan penyebab yang paling bermakna. Penyebab pendarahan postpartum paling sering adalah atonia uteri serta retensio plasenta. Penyebab lain kadang-kadang adalah laserasi serviks atau vagina, ruptur uteri, dan inversi uteri. Efek perdarahan banyak bergantung pada volume darah sebelum hamil, derajat hipokalemi interinduksi kehamilan, dan derajat anemia saat persalinan. Shock hemoragik. Shock hemoragik disebut juga shock hipovolemik, adalah suatu shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak yang dapat disebabkan oleh perdarahan anterpum seperti placenta previo, solusio placenta, dan ruptur uteri. Juga disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan seperti atonia dan laserasi serviks. Vagina. Satu kelainan darah dapat akibat eksternal seperti melalui luka terbuka. Perdarahan internal dapat menyebabkan shock hipovolemik jika perdarahan ini di dalam toraks abdomen, rektitoneal atau tungkai atas. 2. Kehilangan plasma merupakan akibat yang umum dari luka bakar, cedera berat, inflamasi peritoneal. 3. Kehilangan cairan dapat disebabkan oleh hilangnya cairan secara berlebihan melalui jalur gastrointestinal, urins, atau kelainan lainnya tanpa adanya penggantian adekuat. Berdasarkan kemampuan respon tubuh terhadap tekanan volume sirkulasi tersebut, maka secara klinis tahap shock hemoragis dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Fase kompensasi rangsangan, refleks simpatis. Respon pertama terhadap tekanan darah adalah vasokonstriks pembuluh darah brevier untuk mempertahankan pasokan darah ke organ vital. Gejala klinik meliputi pucat, takikardia, taknya. 2. Fase dekompensasi dalam lebih dari 100 ml pasien normal kurang atau karena faktor-faktor yang ada. 3. Fase kerusakan jaringan dan bahaya kematian. Penanganan perdarahan yang tidak adekuat menyebabkan hipoksio, jaringan yang lama, dan kematian jaringan. Gangguan pembekuan pada masa kehamilan. Penggumpalan darah punya bahasa medis, yaitu trombopolia. Kondisi ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk ibu hamil. Trombopolia merupakan kondisi di mana darah ibu hamil kekurangan cairan dan mengandung protein ACA, anticoagulin antibody, yang tinggi. Ada beberapa hal yang bisa jadi penyebab pengumpulan darah pada ibu hamil. Beberapa di antaranya: 1. Merokok dan stres, 2. Pola makan yang tidak sehat, 3. Memiliki kadar ACA yang tinggi. Pengumpalan darah saat hamil bisa saja terjadi. Berikut ini beberapa bahaya pengumpalan pada ibu hamil dan janin. 1. Terjadinya gangguan dalam darah seperti anemia dan leukopenia, yaitu rendahnya jumlah sel darah putih yang ada dalam tubuh. 2. Terjadinya keguguran tanpa penyebab yang jelas di usia kandungan yang sudah menginjak 9 bulan atau lebih. 3. Terjadinya kelainan baik
usia kandungan belum memasuki usia 34 minggu. 4. Terjadinya penyumbatan di pembuluh darah, nadi atau pembuluh darah balik. 5. Selain itu, ibu hamil dan janin juga penting untuk menjaga berat badan untuk mengurangi risiko pembekuan darah selama kehamilan. Karena jika ibu hamil mengalami penggumpalan darah pada masa kehamilan, kondisi ini bisa saja terjadi lagi pada masa kehamilan berikutnya. Itulah tadi pembahasan saya tentang materi pendarahan, gangguan pendarahan pada masa kehamilan. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.